Mari kita mulai sekarang. Ruang kuliah, jurusan strategi, keamanan Harvard dipenuhi ketegangan khas. Puluhan mahasiswa menunggu kuliah Profesor John Megader. Ketika profesor memasuki ruang kuliah, bisikan mahasiswa langsung hilang. Hari ini, kita akan membahas lanskap keamanan Asia Tenggara, khususnya fokus pada wilayah Indo-Pasifik dan hubungan negara sekitar. Ketika Profesor Megader hendak melanjutkan, mahasiswa Malaysia Ahmad Ibrahim yang duduk di barisan depan mengangkat tangan. Profesor, jujur saja saya tidak mengerti nilai strategis apa yang dimiliki Indonesia. Indonesia akan berakhir tanpa Amerika. Ruang kuliah seketika membeku. Michael Jefferson menggeleng-gelengkan kepala dan Sarina, keturunan Indonesia-Amerika, wajahnya memerah. Namun Profesor Megader tidak berkata apa-apa dan perlahan berjalan ke papan tulis. Profesor, apakah yang saya katakan salah? Tanya Ahmad. Profesor Megader tetap diam sambil menulis dua kata besar di papan tulis. Strategic miscalculation, kesalahan penilaian strategis. Teman-teman, kuliah yang dijadwalkan hari ini akan saya tunda. Sebaliknya, saya ingin membicarakan kesalahan terbesar yang telah dilakukan komunitas keamanan internasional selama puluhan tahun. Suaranya tenang, tapi menguasai seluruh ruang kuliah. Ahmad, pernyataanmu kebetulan sangat pas dengan topik yang ingin saya bahas hari ini. Profesor membuka laptop dan menampilkan layar ke proyektor. Mahasiswa menatap layar dengan tegang. Kuliah ini berubah isinya mulai hari ini. Judulnya adalah Dunia Salah Menilai Indonesia. Bencana strategis yang terlambat disadari negara-negara besar. Sarina langsung bereaksi. Apa maksud Anda, Profesor? Profesor terdiam sejenak, lalu perlahan mengangkat kepala dan menatap mahasiswa. Kalian semua mempelajari masa depan keamanan internasional, tapi kalian belum melihat dengan benar satu negara yang akan mengubah total lanskap keamanan dunia. Maksud Anda Indonesia? Tanya Michael. Benar sekali, informasi yang akan saya bagikan hari ini tidak dikenal umum. Jika kalian yang duduk di sini suatu hari akan menjadi tokoh penggerak dunia, ingatlah baik-baik. Hari ini kalian akan bertemu dengan realitas tersembunyi sebuah negara untuk pertama kalinya. Mahasiswa mengangguk pelan dalam ketegangan. Wajah Ahmad masih menunjukkan keraguan. Mari kita mulai. Pertama, lupakan semua yang kalian kira kalian ketahui tentang Indonesia, terutama tentang kekuatan militer, industri pertahanan, dan strategi keamanan nasional mereka. Profesor Megader menampilkan materi di layar, dokumen-dokumen bertanda rahasia. Hari ini kalian akan tahu bagaimana dunia sepenuhnya salah menilai kekuatan sejati sebuah negara, dan bagaimana kesalahan penilaian itu akan mempengaruhi tatanan internasional ke depan. Profesor Megader menatap layar sejenak lalu menoleh ke mahasiswa. Ekspresinya menunjukkan ketegangan yang tidak biasa. Teman-teman, materi yang akan saya bagikan sekarang adalah informasi yang sangat sensitif, konten yang bisa mengancam karir dan keselamatan saya. Terjadi sedikit keresahan di antara mahasiswa. Profesor Megader mengklik file di laptop, dan segera suara berbahasa Inggris bercampur Mandarin bergema di ruang kuliah. Nama saya Li Wei. Saya dari Kementerian Keamanan Negara Tiongkok. Jika file ini terbuka, saya akan dalam bahaya, tapi dunia harus tahu kebenaran. Suaranya sedikit bergetar, nada lelah dan berat tapi mengandung tekad kuat. Kalau hari ini adalah hari terakhirmu di dunia, kamu yakin kemana kamu pergi? Suaranya sedikit bergetar, nada lelah dan berat tapi mengandung tekad kuat. Indonesia bukan Indonesia yang kita kenal. Semua penilaian kemampuan militer mereka benar-benar salah. Indonesia bisa membuat senjata nuklir dalam 30 hari jika perlu. Kita benar-benar salah melihat. Ahmad tersenyum mengejek. Tidak masuk akal. Jika Indonesia sekuat itu, mengapa mereka menyembunyikannya selama ini? Profesor Megader menatapnya tajam. Jangan tertawa. Negaramu bisa yang pertama kena. Rekaman berlanjut. Industri pertahanan Indonesia sama sekali berbeda dari yang terlihat. Mereka hanya menunjukkan yang ingin mereka tunjukkan kepada kita. Kemampuan sebenarnya minimal 10-15 tahun lebih maju. Mata Sarina membesar. Profesor, apakah ini benar? Jika ini penilaian Badan Intelijen Tiongkok,
Maka benar. Rekaman ini saya peroleh 6 bulan lalu, melalui jaringan pribadi saya. Michael condong ke depan di kursinya. Kalau begitu, mengapa Indonesia menyembunyikan kemampuan ini? Padahal, bisa digunakan sebagai kekuatan pencegah. Pertanyaan bagus. Mari kita dengar penjelasan Li Wei lebih lanjut. File suara diputar lagi. Indonesia berbeda dengan Malaysia, Singapura, Australia karena tidak memiliki sejarah agresi. Mereka dijajah Belanda selama 350 tahun dan diduduki Jepang. Tapi setelah merdeka, mereka tidak pernah sekalipun menyerang negara lain. Latar belakang sejarah ini membentuk strategi mereka. Mereka tidak pamer, menyembunyikan sampai dibutuhkan adalah cara mereka. Profesor Megader menghentikan file sejenak dan mengalihkan layar. Kali ini, muncul foto satelit dan grafik yang menunjukkan fasilitas industri pertahanan Indonesia. Teman-teman, ini skala industri pertahanan Indonesia yang kita ketahui. Dan ini, Profesor beralih ke layar lain. Perkiraan nyata yang diberikan Li Wei. Ada perbedaan besar antara kedua angka. Mahasiswa tampak terkejut. Profesor, bagaimana perbedaan seperti ini mungkin? Bagaimana bisa menyembunyikan industri sebesar ini? Tanya Sarina. Mungkin saja. Indonesia dengan cerdik menghubungkan perusahaan sipil dengan industri pertahanan. Perusahaan seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Telkom Indonesia membuat produk umum sekaligus berpartisipasi dalam pengembangan sistem senjata canggih. Ini penyamaran yang sempurna. Ahmad masih tampak ragu. Perlu bukti lebih. Dengan kesaksian satu agen intelijen Tiongkok saja, Profesor Megader tersenyum. Tentu saja. Sekarang saya akan menunjukkan bukti-bukti itu satu persatu. Tapi pertama, mari dengar peringatan Li Wei. Rekaman dimulai lagi. Indonesia sudah mengubah semua kalkulasi keamanan kita. Mereka diam-diam, tapi pasti menjadi negara besar. Dan yang paling menakutkan adalah tidak ada yang menyadarinya. Profesor Megader menghentikan file suara Li Wei sejenak dan mengalihkan layar proyektor. Layar besar menampilkan tabel perbandingan berbagai sistem senjata dan kekuatan militer. Teman-teman, materi yang akan saya tunjukkan sekarang menampilkan perbedaan antara angka permukaan dan kinerja sebenarnya. Kasus yang jelas menunjukkan bahwa angka bukan segalanya. Profesor mengklik data kapal perang terlebih dahulu. Foto kapal patroli cepat kelas KCR-60 muncul di layar. Kapal patroli cepat kelas KCR-60 Indonesia secara tampilan diklasifikasikan untuk patroli pantai. Tapi bagaimana kinerja dalam pertempuran sebenarnya? Dia membuka file lain. Laporan penilaian Angkatan Laut Tiongkok bertanda rahasia. Ini laporan Angkatan Laut Tiongkok yang menganalisis kinerja kelas KCR-60 di Laut Tiongkok Selatan. Kesimpulan mereka mengejutkan. KCR-60 menunjukkan kemampuan tempur yang hampir setara dengan korvet kelas Nolomium 6 Tiongkok, dan dalam beberapa lingkungan operasi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Ahmad mengangkat tangan. Profesor, bagaimanapun itu penilaian yang berlebihan. Kapal patroli biasa bagaimana bisa... Bukan berlebihan. Profesor berkata tegas. Dalam integrasi sistem dan kemampuan perang elektronik, KCR-60 jauh melampaui ekspektasi. Harganya setengah dari korvet Tiongkok, tapi kinerjanya mencapai 80%. Ini maksimalisasi efisiensi biaya. Selanjutnya adalah video tank menengah harimau. Dalam video yang tampak difilmkan dalam situasi latihan sebenarnya. Harimau bergerak cepat di medan kompleks, sambil mengenai sasaran dengan akurat. Lihat mobilitas dan daya tembak tank menengah harimau. Dengan desain yang dioptimalkan untuk medan hutan, ia menampilkan daya tempur sempurna, bahkan di area yang tidak bisa didekati tank utama konvensional. Kemampuan khusus ini benar-benar mengacaukan ekspektasi musuh. Profesor terus menunjukkan kemampuan penggunaan serbaguna pesawat angkut CN-23x5, kekuatan teknologi tersembunyi program pengembangan bersama pesawat tempur KF-XYFX, dan tingkat keberhasilan intersepsi sistem pertahanan rudal versi Indonesia. Semua data memiliki 2 kolom ekspektasi dan aktual, dan kinerja aktual selalu jauh melampaui ekspektasi. Sarina bertanya, Profesor, apa alasan perbedaan seperti ini? Pertanyaan bagus. Profesor menjawab, Indonesia sengaja mengumumkan kinerja sistem senjata mereka dengan dikurangi.
Kinerja model ekspor diberikan 30-40% lebih rendah dari model domestik, dan bahkan itu hanya mengungkapkan informasi minimum yang diperlukan. Michael menyela. Kalau begitu, tidak ada yang tahu kinerja sebenarnya. Benar sekali. Mari kita dengar lagi laporan agen intelijen Tiongkok Li Wei. Rekaman dilanjutkan. Ini angka negara tingkat menengah. Tapi sebenarnya kekuatan tempur teratas. Indonesia menyembunyikan sesuatu. Mereka sengaja membuat kita meremehkan kemampuan mereka. Dan kita semua terjebak. Profesor Megader mengalihkan layar lagi. Kali ini data analisis anggaran pertahanan Indonesia. Lihat, secara resmi anggaran pertahanan Indonesia sekitar 1,2% dari PDB. Tapi angka ini tidak termasuk bagian R&D perusahaan swasta yang dapat dimanfaatkan secara militer, sistem pemanfaatan cadangan TNI, dan nilai pemanfaatan militer infrastruktur nasional. Kemampuan penciptaan kekuatan militer sebenarnya sekitar 3,2% dari PDB. Ahmad masih menatap dengan ragu. Meskipun begitu, tidak bisa dibandingkan dengan Tiongkok atau Amerika kan? Profesor Megader mengangguk. Skala absolut tentu ada perbedaan. Tapi efisiensi strategis masalah lain. Indonesia memaksimalkan keunggulan geografis. Kedalaman strategis yang mencakup 17.508 pulau dan 3 zona waktu, posisi geopolitik yang mengendalikan Selat Malaka dan Selat Sunda, semua sumber daya ini dipusatkan. Profesor menampilkan grafik baru di layar. Berjudul, Indeks Efisiensi Strategi Maritim Negara-Negara Utama, dan Indonesia mengejutkan berada di peringkat keempat. Ini indikator yang menunjukkan kemampuan menciptakan kontrol maritim dibanding sumber daya yang diinvestasikan. Indonesia meraih peringkat keempat dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang. Skala absolut kecil, tapi efisiensi tertinggi. Profesor Megader mengamati reaksi mahasiswa sejenak. Sebagian besar tampak terkejut dan bahkan Ahmad tampak tenggelam dalam pikiran. Teman-teman, hal paling berbahaya saat meneliti keamanan internasional adalah hanya melihat angka. Harus melatih mata melihat realitas di balik angka. Indonesia adalah contoh sempurna. Profesor Megader membuka file baru dari laptop. Kali ini tanda rahasia tercetak lebih tebal. Ekspresinya menjadi lebih serius. Konten yang akan saya buka sekarang tentang kemampuan perang modern Indonesia, khususnya data tentang jaringan basis maritim, sistem kawanan drone, dan kemampuan tempur pasukan khusus. Profesor pertama menampilkan peta kepulauan kompleks di layar. Di tengah terlihat nama kode Sistem Natuna. Ini sistem pertahanan terintegrasi berbasis kepulauan yang dikembangkan Indonesia. Memiliki kemampuan berbeda dimensi dari sistem pertahanan berpusat benua konvensional. Sistem ini menghubungkan 17.000 pulau secara real-time dan mengoperasikan ribuan radar dan sensor secara bersamaan untuk memberikan rencana kontrol maritim optimal. Layar berikutnya menampilkan video simulasi, adegan di mana sistem Natuna memprediksi pergerakan armada musuh dan memberikan tanggapan dalam situasi perang laut virtual. Sistem ini mempelajari data pertempuran laut masa lalu dan pola taktik angkatan laut negara musuh. Dalam pertempuran nyata, bisa memprediksi tindakan musuh berikutnya dengan akurasi sekitar 82%. Angka ini 12% lebih tinggi dari sistem serupa Amerika. Sarina bertanya dengan ekspresi terkejut. Bagaimana akurasi setinggi itu mungkin? Karena situasi geografis khusus Indonesia, mereka hidup sebagai bangsa maritim selama ratusan tahun dan mengumpulkan informasi laut yang luas. Juga dengan cepat menerapkan teknologi IT sipil ke bidang militer. Teknologi analisis big data perusahaan seperti Gojek, Tokopedia dengan cepat beralih ke bidang militer. Selanjutnya, Profesor menunjukkan video tentang formasi drone. Ratusan drone kecil bergerak seperti gerombolan ikan di laut sambil mengepung kapal target. Ini sistem swarming drone Indonesia. Drone individual murah, tapi jika terhubung dalam jaringan, bisa menguasai armada apapun. Setiap drone secara otomatis mengambil alih dan melaksanakan misi jika drone lain hancur. Ahmad bertanya dengan ekspresi tak terduga. Bukankah teknologi seperti itu juga dimiliki Tiongkok? Ada teknologi serupa, tapi sistem Indonesia dikhususkan untuk lingkungan maritim. Bisa bertahan dan melaksanakan misi meski dalam garam, kelembaban, angin kencang. Juga setiap drone beradaptasi real-time terhadap perubahan iklim muson dan arus laut.
Ini perbedaan mendasar dari sistem negara benua. Profesor memutar video operasi maritim malam. Anggota pasukan khusus TNI Angkatan Laut bergerak seperti hantu dalam kegelapan total sambil menyusup ke kapal musuh. Ini video latihan tempur nyata Kopassus TNI Angkatan Laut. Lebih cepat dan rahasia dari SEAL Angkatan Laut Amerika. Gerakan mereka seperti menyatu dengan laut. Video menunjukkan anggota pasukan khusus menggunakan peralatan canggih untuk menyusup kapal, mengidentifikasi target dengan akurat dan mengendalikannya. Semua gerakan terkoordinasi sempurna. Profesor menghentikan video dan menatap mahasiswa. Sekarang saya bertanya, apakah ini tampak seperti sistem untuk pertahanan? Ruang kuliah terdiam. Michael perlahan menggeleng. Tidak. Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Ruang kuliah terdiam. Michael perlahan menggeleng. Tidak. Jelas sistem untuk kemampuan menyerang. Benar sekali. Profesor menjawab, Indonesia beralih melampaui pertahanan sederhana ke strategi kontrol maritim aktif. Memiliki kemampuan memberikan hukuman berlipat kali jika terancam. Rekaman Li Wei diputar lagi. Pasukan khusus dan sistem maritim canggih, mereka benar-benar melampaui ekspektasi kita. Kami meragukan apakah orang Indonesia bisa melakukan operasi canggih tingkat ini. Itu kesalahan terbesar kami. Profesor Megader mengatur napas sejenak lalu melanjutkan. Indonesia selama puluhan tahun mengembangkan kekuatan maritim sendiri untuk menanggapi ancaman negara-negara besar sekitar. Mereka memusatkan semua pemikiran strategis tentang bagaimana melumpuhkan musuh kuat di laut, dan hasilnya memiliki kemampuan perang maritim dan kekuatan asimetris tingkat dunia tertinggi. Ahmad masih tampak ragu, tapi mendengarkan lebih serius dari sebelumnya. Profesor, jika Indonesia punya kemampuan, mengapa tidak memamerkannya secara terbuka selama ini? Profesor Megader tersenyum. Pernah dengar konsep ambiguitas strategis? Indonesia memperoleh fleksibilitas strategis dengan tidak mengungkapkan kemampuan sebenarnya. Membuat musuh tidak tahu kemampuan sebenarnya Indonesia. Itu keuntungan strategis terbesar. Profesor Megader minum air sejenak dan beralih ke layar berikutnya. Kali ini, slide berjudul Kekuatan Pencegah Maritim Non-Nuklir. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting. Konten tentang bagaimana Indonesia memperoleh kekuatan pencegah terhadap negara-negara besar tanpa senjata nuklir. Profesor menampilkan tabel kemampuan kapal selam Indonesia di layar. Kekuatan kapal selam dari kelas Nagapasa dan kelas Cakra beserta jangkauan operasi dan kemampuan rahasia ditampilkan. Indonesia melakukan investasi intensif dalam penguatan kekuatan kapal selam. Yang patut diperhatikan adalah keberlanjutan operasi. Kemampuan menyelam bawah air kapal selam kelas Nagapasa mencapai 21 hari dan memiliki kemampuan memblokir seluruh Selat Malaka. Slide berikutnya ada foto rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam generasi berikutnya. Ini rudal jelajah, peluncuran kapal selam yang sedang dikembangkan Indonesia. Jangkauannya diperkirakan sekitar 1.500 km. Dan meskipun tidak dipasangi hulu ledak nuklir, dengan kemampuan serangan ultra presisi, bisa melumpuhkan pelabuhan utama atau pangkalan angkatan laut musuh. Sarina mengangkat tangan. Profesor, meskipun begitu, tidak bisa dibandingkan dengan daya hancur senjata nuklir, kan? Pertanyaan bagus. Profesor menjawab, tentu daya hancur serangan tunggal tidak mencapai senjata nuklir, tapi strategi Indonesia berbeda. Mereka mengembangkan konsep tekanan ekonomi melalui blokade maritim. Memblokir Selat Malaka dan Selat Sunda secara bersamaan untuk melumpuhkan ekonomi negara musuh. Layar berikutnya menampilkan data tentang pemblokiran jalur lalu lintas maritim. Rute yang dilalui 25% volume maritim dunia ditampilkan. Indonesia mengendalikan jalur lalu lintas maritim terpenting dunia. Sekarang memiliki kemampuan memblokir rute ini sepenuhnya, dan angkatan laut manapun tidak bisa memaksanya terbuka. Michael menyela. Tapi Profesor, pada akhirnya, jika tidak ada senjata nuklir, bukankah ada batas kekuatan pencegah? Jika negara bersenjata nuklir mengancam dengan nuklir, saya menunggu pertanyaan itu. Profesor tersenyum menjawab, strategi Indonesia adalah strategi pencegahan ekonomi tanpa nuklir.
Jika musuh menggunakan nuklir, Indonesia memiliki kemampuan melumpuhkan ekonomi musuh sepenuhnya dengan blokade maritim. Ini bentuk kekuatan pencegah berbeda dari pencegahan nuklir, tapi efeknya serupa. Profesor beralih ke slide berikutnya. Diagram konsep operasi blokade maritim strategis. Indonesia memiliki kemampuan memblokir jaringan logistik maritim, jalur pasokan energi, dan rute perdagangan negara musuh secara bersamaan. Kemampuan ini terdiri dari kombinasi operasi kapal selam, pemasangan ranjau laut, dan rudal maritim. Memotong jalur hidup ekonomi negara musuh. Ahmad membantah, meskipun begitu, tanpa nuklir tidak bisa mencegah negara besar. Pada akhirnya, Indonesia bergantung pada payung nuklir Amerika. Profesor Megader menggeleng. Justru lebih berbahaya. Tahu apa arti negara hampir bersenjata nuklir? Indonesia memiliki kemampuan membuat senjata nuklir dalam 30 hari. Teknologi pengayaan uranium, teknologi pemrosesan ulang plutonium, teknologi rudal semua sudah dikuasai. Hanya saja tidak benar-benar membuatnya. Rekaman Liwei diputar lagi. Indonesia bisa membuat senjata nuklir kapan saja, tapi mereka membuat pilihan lebih bijak. Mereka memilih strategi menundukkan lawan tanpa menyerang. Ini kesalahan penilaian terbesar yang kita lakukan. Kita meremehkan negara tanpa senjata nuklir. Profesor Megader mematikan layar dan menyalakan lampu ruang kelas. Wajah mahasiswa bercampur terkejut dan kagum. Teman-teman, pendekatan Indonesia membuat teori keamanan internasional ditulis ulang. Mereka membuktikan bisa mencapai keseimbangan strategis dengan negara-negara besar tanpa cara ekstrim senjata nuklir. Kalau begitu, mengapa Indonesia tidak memamerkan kemampuan ini secara terbuka? Tanya Sarina. Pikirkan lagi konsep ambiguitas strategis. Jika kamu menunjukkan semua kartu, kekuatan negosiasi menurun. Indonesia memperoleh fleksibilitas strategis lebih besar dengan menyembunyikan kemampuan sebenarnya. Michael mengangguk, seperti tidak mengungkapkan kartu dalam permainan poker. Benar sekali. Sekarang, mari dengar penilaian paling penting Liwei. Rekaman diputar. Indonesia menjadi yang pertama di dunia menetapkan model baru pencegahan maritim non-nuklir. Mereka membuktikan bisa mencegah negara bersenjata nuklir tanpa senjata nuklir. Ini paradigma baru yang bisa mengubah tatanan keamanan dunia sepenuhnya ke depan. Profesor Megader membuka laptop lagi dan menjalankan program video conference. Seorang pria muncul di layar. Berkulit coklat dengan tatapan tajam, dia tampak agak tegang. Teman-teman, ini Arif Rahman, jurnalis keamanan maritim terkenal dari Singapura. Selama 3 tahun meliput budaya militer Indonesia. Arif, maukah kamu berbagi pengalamanmu dengan mahasiswa? Arif mengangguk dan mulai berbicara. Terasa sedikit aksen Asia Tenggara. Halo mahasiswa Harvard, ketika pertama tiba di Indonesia, saya pikir saya akan meliput negara berkembang biasa. Tapi yang saya saksikan adalah dunia yang benar-benar berbeda. Dia minum air sejenak dan melanjutkan. Yang paling mengejutkan adalah budaya maritim yang meresap dalam masyarakat Indonesia. Saya bertemu mahasiswa. Sebagian besar dari mereka tumbuh bersama laut sejak kecil, dan kesadaran geopolitik serta pengetahuan maritim mereka mengejutkan. Benar-benar berbeda dari mahasiswa Singapura atau Malaysia. Layar Arif berubah menampilkan foto-foto. Pemandangan pemuda berlatih maritim di Desa Nelayan Indonesia, adegan mahasiswa berdiskusi strategi maritim. Anak muda Indonesia, meski kuliah, setiap tahun menerima pendidikan pertahanan maritim. Identitas sebagai negara kepulauan terukir dalam DNA mereka. Tapi yang penting adalah sikap mereka. Mereka tidak melihat laut sebagai tempat wisata atau sumber daya sederhana, tapi sebagai wilayah yang harus dipertahankan. Foto berikutnya menunjukkan adegan nelayan, biasa berpartisipasi dalam kegiatan penjagaan maritim. Orang Jakarta tidak takut agresi. Mereka bersiap seperti rutinitas harian. Nelayan juga berpartisipasi dalam penjagaan maritim, dan setiap pelabuhan ada fasilitas tanggap darurat. Sebagai orang Singapura, saya tahu ancaman Tiongkok, tapi kesiapsiagaan orang Indonesia benar-benar dimensi berbeda. Arif berhenti bicara sejenak dan menarik napas dalam. Yang paling mengejutkan adalah dualitas masyarakat Indonesia. Secara tampilan,
negara wisata Bali, budaya tradisional, senyum hangat, tapi di bawahnya ada kesadaran pertahanan maritim sekuat baja. Sengketa laut Tiongkok Selatan terjadi hanya ratusan kilometer dari Jakarta, tapi orang tetap hidup damai. Bisakah kalian bayangkan apa artinya beradaptasi dengan situasi seperti ini? Ahmad bertanya, jadi apa arti Kuala Lumpur sedang dijakartakan? Pertanyaan bagus. Arif menjawab, setelah sengketa laut Tiongkok Selatan, Malaysia mulai mengikuti model Indonesia. Partisipasi organisasi nelayan dalam penjagaan maritim, pendidikan maritim di sekolah, sistem pertahanan maritim seluruh rakyat. Kami belajar cara Indonesia. Masuk akalkah nelayan yang bisa menjaga laut lebih banyak dari angkatan laut? Di Indonesia begitu. Michael mengangkat tangan. Apakah daya tahan mental orang Indonesia istimewa? Arif mengangguk. Mereka belajar cara berkembang meski dalam bencana alam dan agresi terus-menerus. Mahasiswa Indonesia sambil mempersiapkan kerja juga bersiap menjaga laut. Sambil bercinta, juga mempelajari teknik bertahan hidup maritim. Ini bukan latihan militer sederhana, tapi fenomena budaya. Arif menunjukkan foto berikutnya. Fasilitas pertahanan pantai bawah tanah dan sistem terowongan Indonesia. Ini foto yang saya ambil dengan izin khusus. Di seluruh Indonesia ada fasilitas seperti ini. Dirancang agar pemerintah dan militer tetap berfungsi saat perang. Mereka mempersiapkan situasi terburuk, tapi menjaga kehidupan harian tetap damai. Ini wujud Indonesia sebenarnya yang saya lihat. Profesor Megader bertanya, Arif, apa yang paling membuatmu terkejut di Indonesia? Arif berpikir sejenak lalu menjawab, tekad mereka. Orang Indonesia memiliki tekad tidak akan lagi jadi koloni. Seorang kakek berkata kepada saya, kami dijajah Belanda 350 tahun. Tidak akan ada lagi hal seperti itu. Dalam kalimat sederhana ini terkandung seluruh strategi nasional mereka. Dia menunjukkan foto terakhir. Anak muda Indonesia tersenyum sambil duduk di kafe pantai. Semua mahasiswa ini mendapat pendidikan maritim, tahu cara menjaga laut, dan memiliki keterampilan bertahan hidup. Tapi mereka menjalani kehidupan harian biasa. Ini kekuatan sejati Indonesia. Kemampuan maju ke masa depan meski dalam ancaman bencana alam dan agresi. Profesor Megader berterima kasih kepada Arif dan mengakhiri video conference. Ruang kuliah terdiam. Teman-teman, Profesor perlahan melanjutkan. Yang dijelaskan Arif adalah kekuatan sebenarnya di balik kekuatan militer Indonesia. Bukan teknologi atau peralatan, tapi budaya dan mental. Masyarakat di mana pertahanan maritim melebur dalam kehidupan harian. Itu aset strategis paling menakutkan Indonesia. Wajah Ahmad sekarang lebih menunjukkan ketertarikan daripada keraguan. Sarina mengangguk dengan ekspresi penuh kebanggaan, dan Michael berhenti mencatat, tenggelam dalam pikiran dalam. Profesor Megader merasakan keheningan kelas setelah video call dengan Arif berakhir. Dia perlahan melintasi podium dan kembali ke laptop. Teman-teman, sejauh ini kita melihat kekuatan militer dan kesiapsiagaan sosial Indonesia. Tapi sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Konten tentang mengapa semua informasi ini tidak dinilai dengan benar selama ini. Profesor membuka file berjudul Dokumen Penilaian Internal Kementerian Keamanan Negara Tiongkok di layar. Cap rahasia tercetak, tapi sebagian masih dihitamkan. Ini dokumen lain yang dibocorkan Li Wei. Laporan internal Badan Intelijen Tiongkok yang menganalisis kesalahan penilaian mereka tentang Indonesia. Kalimat bercetak tebal di halaman pertama dokumen menarik perhatian. Negara yang perlu dievaluasi ulang. Bukan negara kerjasama, tapi pesaing strategis. Teman-teman, inti dokumen ini sederhana. Beberapa negara besar termasuk Tiongkok dan Australia hanya melihat Indonesia sebagai negara berkembang biasa. Mereka benar-benar mengabaikan fakta bahwa Indonesia adalah pelaku strategis independen. Sarina mengangkat tangan. Profesor, kalau begitu, sejak kapan kesalahan penilaian ini dimulai? Sejak setelah rezim Soeharto. Saat itu Indonesia negara yang hanya fokus pembangunan ekonomi dan bergantung pada investasi barat.
Citra ini terpatri dalam masyarakat internasional, dan meski Indonesia berubah cepat, citra itu tidak mudah berubah. Profesor beralih ke slide berikutnya. Diagram berlabel teori gunung es. Diagram ini dibuat analis Tiongkok. Kesimpulan mereka mengejutkan. Yang kita lihat hanya puncak gunung es. Diagram menunjukkan gunung es raksasa dengan bagian kecil di atas air. Bagian di atas air bertuliskan kemampuan Indonesia yang terbuka, dan bagian jauh lebih besar di bawah air bertuliskan kemampuan sebenarnya. Menurut perkiraan Badan Intelijen Tiongkok, kemampuan militer maritim sebenarnya Indonesia sekitar 4 kali lipat lebih besar dari yang terbuka. Khususnya di bidang perang kapal selam, blokade maritim, pengawasan maritim. Michael bertanya, "Profesor, kalau begitu sejak kapan Indonesia mengambil strategi ini?" Sejak setelah krisis keuangan Asia tahun 1998, mereka merasakan betul bahayanya ketergantungan ekonomi. Tidak boleh hanya bergantung pada bantuan luar. Setelah itu, Indonesia diam-diam mulai membangun sistem pertahanan maritim mandiri. Profesor memutar file suara terakhir Li Wei. Kesalahan terbesar kami adalah hanya melihat Indonesia sebagai negara pemasok bahan mentah. Mereka jauh lebih independen dan kuat dari yang kami pikir. Sekarang, Indonesia menjadi negara yang bisa menjaga lautnya tanpa campur tangan luar. Mungkin ini memang rencana mereka. Profesor Megader mematikan file suara dan menatap mahasiswa. Teman-teman, selama ini kita hanya melihat Indonesia sebagai negara pemasok sumber daya. Itulah kesalahan penilaian strategis. Indonesia tidak lagi negara yang harus dilindungi. Mereka menjadi kekuatan maritim independen. Mereka menjadi kekuatan maritim independen. Profesor perlahan berjalan ke papan tulis dan menambahkan maritime beast di samping strategic miscalculation yang ditulis pertama. Dari kesalahan penilaian strategis menjadi beast maritim, Indonesia sekarang menjadi kategori negara baru. Negara yang bisa bersaing setara dengan negara besar tanpa nuklir. Negara jauh lebih kuat dari tampilan luar. Ahmad tidak lagi tertawa mengejek. Ekspresinya serius dan tampak tenggelam dalam pikiran dalam. Ini mengubah paradigma keamanan internasional. Profesor melanjutkan, ke depan kita mungkin harus mengevaluasi ulang semua negara maritim. Jangan menilai hanya dari yang terlihat, tapi harus memahami maksud strategis dan kemampuan substantif di baliknya. Sarina mengangguk. Sekarang saya mengerti betapa salahnya pernyataan awal bahwa Indonesia akan berakhir tanpa Amerika. Profesor Megader tersenyum. Benar sekali, justru Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang bisa menjaga lautnya, meski Amerika mengurangi peran di Indo-Pasifik. Mereka memiliki strategi dan kemampuan bertahan tanpa bantuan luar. Profesor menampilkan slide. Itu laporan penilaian keamanan maritim internasional yang tampak baru dibuat. Ini laporan yang dibuat bulan lalu. Di sini, Indonesia tidak lagi diklasifikasikan sebagai kekuatan regional, tapi penyeimbang strategis maritim. Ini pengakuan bahwa Indonesia sekarang bisa menjalankan pengaruh independen dalam struktur keamanan Indo-Pasifik. Profesor Megader menarik napas dalam. Teman-teman, kita sekarang menyaksikan momen paradigma keamanan maritim internasional berubah. Kasus Indonesia akan menjadi model bagi banyak negara maritim ke depan. Awal paradigma baru, bahwa bisa melawan negara besar tanpa senjata nuklir. Profesor Megader menutup laptop dan menatap mahasiswa lagi. Sekarang kita masuk kesimpulan terakhir. Sejauh ini kita melihat kekuatan militer, strategi, kesiapsiagaan sosial Indonesia, dan kesalahan penilaian masyarakat internasional. Tapi tersisa pertanyaan paling penting, mengapa Indonesia menyembunyikan semua ini? Ketegangan menyebar di ruang kuliah. Mahasiswa semua fokus pada kata-kata profesor. Umumnya negara memamerkan kekuatan militer mereka, mengadakan parade militer, mengumumkan pemandangan peluncuran rudal, membanggakan senjata canggih. Tiongkok, Rusia, Korea Utara, semua begitu. Tapi Indonesia memilih jalan berbeda. Profesor Megader terdiam sejenak seperti tenggelam dalam pikiran. Mereka diam karena tidak perlu. Diamnya Indonesia bukan karena tidak siap. Hanya tidak perlu ditunjukkan. Michael bertanya, Profesor, kalau begitu strategi Indonesia adalah penipuan sengaja?
Daripada penipuan lebih tepat disebut ambiguitas strategis. Profesor menjawab, ketika musuh tidak tahu kemampuanmu, kamu bisa meraih keunggulan strategis. Musuh tidak bisa memprediksi responmu. Sarina menyela, kalau begitu, diamnya Indonesia bukan ekspresi kelemahan, tapi ekspresi kekuatan. Benar sekali. Profesor mengangguk. Yang benar-benar kuat tidak perlu memamerkan kekuatan. Orang Indonesia punya filosofi gunung di bawah air. Artinya, meski tidak tampak di luar, tapi kemampuan dalam dan kuat. Mereka memilih strategi membuktikan dengan tindakan daripada kata. Profesor perlahan melintasi podium sambil terus bicara. Teman-teman, negara paling berbahaya dalam hubungan internasional apa? Negara bersenjata nuklir? Negara dengan militer besar? Tidak. Negara paling berbahaya adalah negara yang tidak bisa kita nilai dengan benar. Indonesia selama puluhan tahun menyembunyikan kemampuan sebenarnya, dan hasilnya dunia meremehkan mereka. Ahmad akhirnya bicara. Profesor, berarti Malaysia juga salah menilai Indonesia? Profesor Megader menatap Ahmad sambil perlahan mengangguk. Ya, Malaysia juga sama. Sebenarnya Malaysia salah satu negara yang paling serius salah menilai Indonesia. Rasa superior historis menghalangi penilaian objektif. Tapi belakangan dalam Malaysia, juga kesadaran ini mulai berubah. Ingat makalah Universitas Nasional Singapura yang kita baca semester ini? Berjudul Garuda Tidur, Kesalahan Kalkulasi Strategis Asia Tenggara dan Kebangkitan Indonesia. Ahmad mengangguk pelan. Ekspresinya serius dan sikap sombong awal benar-benar hilang. Profesor berbicara lagi kepada seluruh mahasiswa. Teman-teman, ini inti penelitian keamanan internasional. Kita harus selalu melihat yang ada di bawah permukaan. Pengumuman resmi, parade militer, pameran senjata, sering tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Kekuatan sejati bersiap dalam keheningan. Profesor Megader menampilkan slide lagi. Analisis strategi Indonesia. Orang Indonesia punya konsep pendekar tersembunyi. Berarti orang yang tidak menonjol di luar tapi kemampuannya unggul. Indonesia menjadikan filosofi ini strategi nasional. Mereka tekun diam-diam, tapi mengembangkan kekuatan mereka tanpa suara namun dalam dan pasti. Keheningan dalam mengalir di ruang kelas. Ahmad juga menunduk. Seluruh ruang kuliah terdiam. AI can build an entire app in a minute, while the only AI most people over 40 know is ChatGPT. So, this is how I became the most dangerous person in the room. One habit changed everything. I replaced social media with micro-learning. Now, instead of wasting time on social media, I spend 15 minutes a day actually learning how to use AI for writing, planning, brainstorming, the real work. That's it, just one skill a day. This is the 28-day AI challenge built for Terdiam. Dengan ini saya akhiri kuliah hari ini. Minggu depan, kita kembali ke kuliah yang direncanakan semula. Tapi teman-teman, jangan lupa pelajaran hari ini. Kesalahan paling berbahaya dalam keamanan internasional adalah meremehkan negara lain. Terutama negara yang bersiap diam-diam. Profesor Megader terakhir kali menunjuk kata-kata di papan tulis. Strategic miscalculation dan maritime beast. Dunia salah menilai Indonesia. Dan harga kesalahan penilaian itu akan mempengaruhi tatanan internasional puluhan tahun ke depan. Beast maritim telah bangun, dan tidak ada lagi yang bisa melihat Indonesia seperti dulu. Ketika profesor hendak keluar ruang kuliah, Sarina melontarkan pertanyaan terakhir. Profesor, apa langkah Indonesia selanjutnya? Profesor Megader berdiri di pintu, berpikir sejenak lalu menjawab. Itu pertanyaan paling menarik. Indonesia mulai mengungkapkan kemampuannya. Sekarang, mereka akan mengambil peran lebih besar di panggung internasional. Tapi strategi mereka masih dalam keheningan. Yang pasti, dunia sekarang mulai memperhatikan Indonesia. Dan Indonesia cukup menyadari perhatian itu. Profesor terakhir kali tersenyum dan meninggalkan ruang kuliah. Mahasiswa masih duduk dalam kejutan dan kesadaran. Rasanya menyaksikan momen paradigma keamanan internasional berubah. Ahmad mendekati Sarina sebelum keluar ruang kuliah. Saya salah, dia berkata dengan suara kecil. Indonesia jauh lebih kuat dari yang kita pikir.
Sarina tersenyum. Ada peribahasa diam itu emas, Indonesia hanya menjadikannya strategi. Mereka berdua keluar ruang kuliah bersama dan Michael mengikuti. Kampus mulai hujan tapi tenang. Kepala mereka penuh dengan kebenaran mengejutkan yang dipelajari hari ini. Bagaimana video hari ini? Kita pikir hanya negara kepulauan berkembang. Negara yang nyaris bertahan di sela-sela negara besar. Tapi sekarang kita harus tahu. Dunia salah menilai Indonesia dan membayar harganya. Indonesia tidak ingin perang, tapi siap menjaga laut kapan saja. Tidak punya nuklir, sebagai gantinya memiliki teknologi maritim lebih canggih dan kohesi bangsa lebih kuat. Indonesia diam, tapi diam-diam menjadi maritime beast. Diam bukan kelemahan, tapi persiapan. Rendah hati bukan ketakutan, tapi kepercayaan diri. Negara yang punya nelayan bisa menjaga laut. Negara efisiensi pertahanan maritim teratas dunia. Negara strategis yang disebut kekuatan maritim tanpa nuklir. Itulah Republik Indonesia. Jika menonton video ini dan hati terasa hangat, itu karena kita sungguh-sungguh mencintai negara ini. Saat ini dunia diam-diam menyadari sesuatu. Indonesia tidak lagi kecil. Dan siapapun tidak bisa meremehkan. Subscribe dan like kalian kekuatan besar menyebarkan cerita ini kepada lebih banyak orang. Tulis di komentar kekuatan sejati Indonesia yang kalian rasakan. Kita belum menunjukkan semuanya. Video